Selamat datang di program studi Teknologi Rekayasa Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Sebagai standar prosedur keselamatan di program studi Teknologi Rekayasa Elektro Universitas Gadjah Mada, video ini berisikan panduan K3L yang wajib untuk dipatuhi. Saat ini Anda berada di gedung Herman Yohanes. Gedung 2 lantai ini terdiri dari 3 zona utama, yaitu zona utara atau HU, zona tengah atau HM, dan selatan atau HS. Akses pintu masuk tersedia melalui pintu utama yang berada di depan, serta pintu samping yang terhubung langsung dengan area parkir. Selanjutnya adalah gedung grafika. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Terdapat area pintu samping yang terhubung langsung dengan area parkir dan juga pintu utama yang berada di sisi sebaliknya. Demi keselamatan, pastikan Anda mengetahui posisi Anda sekarang. Luangkan waktu sejenak untuk mempelajari jalur evakuasi dan juga pintu terdekat dari jangkauan Anda. Guna mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa teknologi rekayasa elektro, aktivitas pembelajaran difokuskan pada 3 klaster laboratorium di gedung grafika, yaitu yang pertama, klaster laboratorium teknik tenaga listrik yang mencakup pelayanan mesin listrik. Pelayanan ketenagaan listrik, pelayanan listrik dasar, pelayanan instalasi listrik, dan pelayanan simulasi ketenagaan. Yang kedua merupakan klaster elektronika yang melayani telekomunikasi. Serta yang terakhir merupakan klaster instrumentasi dan kendali yang meliputi layanan robotika dan kendali dan layanan otomasi industri. Selain itu, fasilitas pembelajaran juga tersedia di gedung Herman Yohanes. Gedung ini memfasilitasi laboratorium energi baru terbarukan serta ruang-ruang kelas untuk menunjang pembelajaran teori. Sesuai Peraturan Rektor UGM Nomor 29 Tahun 2008, kami tegaskan bahwa seluruh area Universitas Gadjah Mada adalah kawasan bebas rokok. Larangan ini berlaku baik untuk rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape. Patuhi tata tertib lalu lintas di dalam area kampus. Jadilah pelopor keselamatan berkendara dengan selalu mengenakan helm, menjaga jarak aman, mematuhi rambu, dan mengontrol kecepatan kendaraan Anda. Mas, berhenti mas. Oh, ini udah bonceng 3, masnya mainan HP ya ta, juga nggak pakai helm. Mahasiswa sini? Iya Bapak. Lain kali jangan diulangin ya. Iya, seperti ini. Itu karena nanti membahayakan diri sendiri. Iya. Seperti itu. Nah, nanti besok jangan lupa pakai helm, jangan bonceng 3 ya. Kalau berkendara jangan mainan HP. Oke, ya dilanjut aja. Selanjutnya, mari kita mulai dari tata tertib saat memasuki ruang laboratorium. Pada area beresiko tinggi seperti layanan mesin, ketenagaan, dan instalasi listrik, lindungi diri Anda secara maksimal dengan APD lengkap. Pastikan Anda selalu mengenakan wear pack serta sepatu safety. Ingat, pastikan juga tubuh dalam keadaan kering.
Air adalah konduktor yang berbahaya. Hindari kontak peralatan listrik saat kondisi Anda sedang basah atau berkeringat berlebih. Selain APD khusus, etika dasar di lingkungan kampus juga wajib untuk dipatuhi. Pastikan Anda selalu berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan akademik. Anda diwajibkan menggunakan sepatu tertutup dan celana panjang untuk melindungi kaki dari potensi bahaya fisik. Penggunaan sandal maupun celana pendek dilarang keras di lingkungan ini. Terakhir, demi menjaga kebersihan dan keamanan peralatan, dilarang membawa makanan atau minuman ke area kerja. Demi menjaga kenyamanan, kebersihan, dan area gerak yang leluasa bagi semua pengguna, Anda diminta untuk menaruh tas serta barang bawaan lainnya pada rak penyimpanan yang telah disediakan. Pastikan barang-barang tersimpan rapi agar tidak menghalangi jalur evakuasi. Selanjutnya, pastikan Anda mengisi daftar hadir yang tersedia sebelum memulai aktivitas praktikum. Sebelum Anda memulai aktivitas teknis apapun, kegiatan praktikum akan selalu diawali dengan pengarahan dari dosen pengampu. Mohon simak setiap instruksi dan pedoman keselamatan yang disampaikan dengan seksama. Belum kita lakukan lebih jauh, yang terpenting adalah listrik tidak bisa kita lihat, sehingga kita harus berhati-hati. Untuk menunjang kegiatan tersebut, laboran juga memfasilitasi penyiapan seluruh alat dan komponen yang diperlukan. Setelah persiapan selesai dan instruksi diberikan, Anda dipersilahkan untuk mengambil peralatan yang telah disiapkan dan memulai kegiatan praktikum di laboratorium. Gunakanlah fasilitas yang tersedia dengan penuh tanggung jawab. Perlu kami tegaskan bahwa seluruh peralatan ini merupakan inventaris yang hanya boleh digunakan di dalam wilayah laboratorium. Demi keselamatan aset dan ketertiban administrasi, Anda dilarang keras membawa peralatan keluar dari ruangan ini. Apabila terjadi kecelakaan akibat kesengatan listrik, hal pertama yang wajib diperhatikan adalah keamanan diri Anda sendiri. Jangan pernah menyentuh korban secara langsung selama tubuhnya masih terhubung dengan aliran listrik. Langkah penyelamatan utama adalah memutus sumber bahaya. Segera cari dan matikan saklar utama atau MCB untuk menghentikan aliran listrik. Namun, jika tidak memungkinkan untuk dijangkau, gunakanlah alat seperti tongkat dari bahan isolator. Gunakan alat tersebut untuk memisahkan korban dari sumber listrik tanpa melakukan kontak fisik langsung. Segera beritahukan insiden yang terjadi kepada laboran yang bertugas dan rekan-rekan di sekitar Anda. Pada laboratorium yang digunakan ketika praktikum, laboratorium telah dilengkapi dengan pengaman seperti MCB berlapis untuk pengamanan. Apabila Anda mengalami indikasi kebakaran ringan, Anda dapat menggunakan alat APAR atau alat pemadam api ringan yang berada di setiap sudut ruangan. Untuk cara penggunaannya, Anda dapat mengingat metode TATS. Pertama, tarik pin pengaman pada tabung. Kedua, arahkan selang atau nozzle tepat ke titik dasar api, bukan ke lidah api. Ketiga, tekan tuas pegangan sepenuhnya. Dan terakhir, sapukan bahan pemadam dari sisi ke sisi hingga api benar-benar padam. Namun, jika api semakin membesar dan tidak dapat dikendalikan, utamakan keselamatan nyawa Anda. Terakhir, dalam situasi darurat seperti gempa bumi atau kebakaran, kunci utamanya adalah tetap tenang dan jangan panik. Jika terjadi kebakaran, segera keluar gedung dengan tertib. Ikuti rambu jalur evakuasi terdekat menuju area terbuka atau titik kumpul yang telah ditentukan.
Jika terjadi gempa bumi, segera cari perlindungan di bawah tempat yang kokoh seperti di bawah meja. Lindungi kepala Anda dari potensi reruntuhan material dan tunggu hingga guncangan mereda. Setelah kondisi dirasa cukup aman, segeralah keluar gedung dengan tertib. Ikuti rambu jalur evakuasi terdekat menuju area terbuka atau titik kumpul yang telah ditentukan. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan memahami dan mematuhi prosedur ini, kita turut andil dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan produktif. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya di program studi Teknologi Rekayasa Elektro Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.